Halo guys, jadi di video kali ini saya akan menerangkan materi tentang pengantar teknologi informasi di bidang revolusi industri 4.0. Sebelumnya apa sih itu revolusi industri 4.0? Jadi di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint atau PPT tentang revolusi industri 4.0. Yang pertama ada IoT atau Internet of Things. Yang kedua ada AI atau Artificial Intelligence. Yang ketiga ada Big Data. Dan yang keempat ada Machine Learning. Oke, kita langsung saja kepada pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu IoT atau Internet of Things. Apa itu IoT? Internet of Things adalah perangkat bersensor yang saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan mentransfer data. Jadi maksudnya yaitu IoT ini memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia ataupun manusia ke komputer. Nah, IoT ini juga memiliki unsur pembentuknya. Unsur pembentuk IoT itu yang pertama ada AI. Nah, nanti next slide selanjutnya kita akan belajar yang kedua yaitu tentang sensor. Sensor ini berfungsi sebagai pendeteksi. Dan yang ketiga ada konektivitas. Konektivitas ini berbicara tentang jaringan. Nah, yang kedua yaitu bagaimana cara kerja IoT. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar di mana di sini saya bisa menjelaskan bahwa general device ini yaitu sebagai perangkat dan sensing device ini sebagai jaringannya. Jadi IoT itu bekerja sama-sama memiliki interaksi atau hubungan. Jadi prinsip kerjanya itu memanfaatkan instruksi pemrograman yang setiap perintahnya bisa menghasilkan interaksi ke sesama perangkat secara otomatis tanpa adanya intervensi pengguna. Selanjutnya yaitu penerapan IoT di berbagai industri. Yang pertama yaitu di sektor pendidikan, yaitu pembelajaran online, di mana kita tahu bahwa 2 tahun belakangan ini keadaan COVID yang membuat suasana terganggu sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk pembelajaran online atau daring, di mana sektor pendidikan ini saya memilih aplikasi sebagai penerapan IoT-nya di sektor pendidikan. Yang kedua yaitu sektor keuangan, transaksi pembayaran. Jadi ketika kita melakukan jual beli, kita akan melakukan yang namanya transaksi pembayaran. Itu bisa kita menggunakan m-banking atau Dana GoPay dengan menggunakan scan barcode. Yang ketiga yaitu sektor kemaritiman, mendeteksi terumbu karang yang ada di dasar laut. Jadi fungsinya yaitu ketika kapal berlayar, maka dia akan mendeteksi terumbu karang yang ada di dasar laut sehingga kapal bisa tahu mana jalur-jalur yang harus dilewati dan mana yang tidak harus dilewati. Karena kalau misalkan dia mendeteksi terumbu karang, maka dia akan pindah jalur. Yang keempat ada sektor kesehatan, alat perekam kesehatan menggunakan Apple Watch. Dan yang kelima ada sektor pertanian, yaitu teknologi pendeteksi curah hujan dan keadaan tanah pertanian. Yang kedua yaitu Artificial Intelligence atau AI. Apa sih itu AI? Jadi Artificial Intelligence adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakan mereka. Nah, AI ini bisa dibilang sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer atau perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya seorang manusia. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh manusia sekarang sudah bisa dikerjakan oleh robot atau mesin. Terus bagaimana cara kerjanya AI? Artificial Intelligence bekerja sesuai dengan algoritma pemrograman pada sistem komputer yang diberikan dalam proses pembuatannya. Algoritma pemrograman kerangka berpikir dari Artificial Intelligence dalam memproses berbagai jenis data.
Jadi maksudnya mesin atau robot bisa berjalan ketika diberikan perintah atau algoritma. Maka mesin atau robot itu bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita perintahkan atau yang kita inginkan. Penerapan AI. Yang pertama yaitu sektor industri. Itu kita membutuhkan aplikasi. Yang kedua yaitu sektor keuangan sebagai pemfilter data spam. Maksudnya gini, contohnya misalnya dalam sebuah perusahaan itu mendapatkan email dari seorang karyawan yang melamar pekerjaan. Misalkan satu orang itu mengirim filenya itu 1-2 kali, maka email itu akan terhapus sendiri dan dia akan terbuang ke drive. Yang ketiga yaitu sektor kemaritiman, monitoring sandaran kapal perharinya. Jadi menggunakan CCTV. Jadi CCTV ini akan memantau sandaran kapal perharinya. Yang keempat yaitu sektor kesehatan, monitoring ruang gawat darurat di rumah sakit. Contohnya misalnya rumah sakit A itu sudah penuh, maka kita akan memantau di mana sih yang ada ruang gawat darurat yang kosong, maka kita akan memantau ruang B dan akhirnya dapat. Terus yang kelima yaitu sektor pertanian, menggunakan robot pendeteksi hama. Selanjutnya yaitu big data. Apa itu big data? Big data adalah terobosan baru dalam hal pengolahan, penyimpanan, dan analisis data dari berbagai sumber dengan jumlah yang besar. Jadi big data ini dia mengelola, menyimpan, atau menganalisis data. Kenapa disebutkan dengan jumlah yang besar? Karena ini berbicara tentang big data. Dia memiliki jangkauan yang luas atau jumlahnya besar. Bagaimana sih cara kerja big data? Jadi data dalam jumlah yang besar dan sangat bervariasi dalam big data tersimpan pada sebuah wadah khusus yang biasanya menggunakan penyimpanan data besar seperti Hadoop, Cloud, atau NoSQL. Data yang tersimpan tersebut bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber dalam format mentah, kemudian disaring dan diolah agar bisa tampil sesuai kebutuhan untuk penggunaan program analitik tertentu. Apa saja sih penerapan big data? Yang pertama yaitu di sektor pendidikan, penyimpanan tugas dan file pribadi. Contohnya Google Drive. Zaman sekarang kita menyimpan file atau tugas pribadi itu seperti foto atau dokumen itu bisa di Google Drive. Kenapa? Karena ini simpanan pribadi kita. Yang kedua yaitu sektor keuangan, riwayat transaksi, penyimpanan atau investasi menggunakan aplikasi Bibit. Yang ketiga yaitu sektor kemaritiman, perencanaan dan pengawasan jaringan maritim. Jadi misalnya kayak ada sebuah barang yang masuk dari Singapura, contohnya masuk ke Indonesia, maka itu semuanya akan didata. Barang apa yang dikirimkan ke Indonesia. Yang keempat yaitu sektor kesehatan, Halodoc. Jadi Halodoc ini adalah sebuah aplikasi resep dokter, di mana ketika kita contohnya mengetik obat batuk, maka di situ akan keluar berbagai macam obat yang bisa mengobati batuk. Dan yang kelima yaitu sektor pertanian, memonitoring hasil panen, harga pasar atau jual. Jadi semua yang dilakukan ketika melakukan pertanian, hasil panennya itu didata, harga pasar atau harga jualnya didata. Yang keempat yaitu machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerja machine learning yaitu pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model atau teknik, memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih, dan mengevaluasi hasil dari machine learning. Contoh dari machine learning yaitu ketika kita membuka atau mencari di sebuah aplikasi Shopee tentang sepatu setiap harinya, maka hari-hari berikutnya ketika kita membuka aplikasi Shopee,
ketiga adalah tentang berbagai macam model sepatu. Nah, ini adalah sebuah desain sistem yang teknologi yang saya terapkan di bidang IoT, di mana di sini ada mesin pembersih lantai, ada kamar tidur, ada wifi, dan ada rumah dari mesinnya. Dan garis-garis ini adalah line followernya atau jalurnya. Dan yang bentuk T ini adalah pembatas untuk mesin bekerja. Nah, jadi cara kerjanya yaitu kita bisa menghidupkannya dari HP dengan menggunakan jaringan internet. Maka ketika kita menghidupkannya dari HP, mesin ini akan bekerja sesuai dengan jalur-jalur atau line follower yang ada ini. Maka dia akan membersihkan dan mengikuti jalur-jalur yang ada, dimana ketika dia masuk ke ruang kamar, maka dia bentuk T ini akan membatasi pekerjaan mesin, sehingga ketika pekerjaannya selesai kita bisa mematikannya dan mengembalikannya kepada rumah mesinnya dengan menggunakan jaringan internet. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.